Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pengolahan citra pertemuan 12 membahas tentang image segmentation atau pembagian citra. Nah, pembagian citra ini adalah mempartisi citra atau membagi-bagi citra ke dalam bagian-bagian menjadi beberapa daerah atau objek. Jadi segmentasi citra yaitu proses analisa citra yang akan bagi citra menjadi beberapa daerah terpisah untuk analisis lebih lanjut. Jadi kenapa citra itu dibagi-bagi? Ya tujuannya memang misalkan untuk apa gitu ya. Nah, daerah yang terpisah biasanya merupakan objek-objek yang berbeda. Jadi proses segmentasi ini merupakan bagian yang sangat penting dan biasanya merupakan proses yang rumit dalam pemrosesan citra digital. Misalkan kita punya citra, terus kita pengen tahu nih citra ada di foto tersebut ada objek, misalkan buku yang mana gitu ya. Nah, ini metode segmentasi citra terbagi dua. Yang pertama adalah deteksi kontinu, yang kedua adalah berdasarkan kesamaan gray value. Untuk deteksi kontinu kita bisa melakukan deteksi titik, garis, tepi. Untuk gray value ada threshold, region growing, region splitting, dan merging ya. Jadi nanti kita akan lihat di halaman berikutnya tentang metode-metode tersebut. Segmentasi citra pada umumnya berdasarkan pada sifat discontinuity atau similarity ya, makanya terbagi dua tadi, berbasis discontinuity atau similarity. Kalau discontinuity mempartisi citra atau membagi citra, dasarnya adalah adanya perubahan intensitas. Jadi kayak misalkan ada satu titik, sebelahnya itu angkanya berbeda dengan titik tersebut gitu. Kalau similarity itu titik tersebut dekat nggak sih angkanya dengan sebelahnya gitu ya. Jadi diskontinuitas itu membagi citra berdasarkan perbedaan dalam intensitas. Nah, ini menggunakan kernel. Lalu untuk setiap kernel ini berbeda-beda, setiap jenis deteksi berbeda-beda. Misalkan untuk deteksi titik, garis, tepi ini beda ya. Sedangkan similaritas algoritmanya contohnya thresholding atau region growing atau clustering. Nah, jadi seperti yang tadi disebutkan bahwa untuk diskontinuitas misalkan deteksi titik, jadi kita itu menjalankan si kernel atau mask itu ke citra. Jadi prosesnya sama seperti waktu kita belajar deteksi tapi di pertemuan 6 kalau tidak salah ya. Jadi untuk prosesnya Anda bisa lihat lagi di materi pertemuan 6. Karena memang untuk teknik yang diskontinuitas, nah ini contohnya ya. Itu kita bisa membagi citra dengan cara mendeteksi tepinya mana, sehingga misalkan ketemu tepinya, taruhlah tepinya itu garis vertikal, berarti ada segmen bagian kiri dan segmen bagian kanan gitu. Jadi deteksi tepi bisa digunakan untuk segmentasi. Nah, ini contoh deteksi titik ya hasilnya. Nah, itu dengan T, nilai T atau threshold atau pengambangan 0,25, 0,35 dan 0,5. Nah, nanti kita akan lihat contohnya ya. Kemudian deteksi garis. Nah, ini yang kita deteksi adalah adanya garis lurus atau tidak di dalam suatu citra. Kan garis itu bisa vertikal, horizontal, atau miring atau diagonal. Nah, oleh sebab itu di sini ada 4 jenis mask. Yang pertama adalah untuk mendeteksi garis horizontal, vertikal, dan untuk mendeteksi garis yang mempunyai kemiringan atau diagonal sekitar 45 derajat atau 135 derajat. Nah, ini algoritmanya, lakukan deteksi dengan 4 matriks berturut-turut. Nah, kemudian temukan nilai yang terbesar. Ya. Nah, ini adalah contoh, misalkan kita punya citra sebelah kanan, kemudian dilakukan deteksi terhadap garis yang terdapat di dalam citra tersebut. Ya, di situ ada garis-garis yang banyak yang berbentuk diagonal atau garisnya miring ya, dengan berbagai arah. Kemudian di sini ada contoh lagi, misalkan ada citra seperti ini. Nah, ini adalah hasil deteksi garis terhadap citra yang di atas. Kemudian deteksi tepi. Nah, jadi tepi itu kan nggak harus lurus, garis lurus ya.
Di sini ada beberapa metode homogeneity, deteksi tepi selisih, threshold citra, atau dengan konvolusi. Ya, jadi kalau bahasan deteksi tepi sudah kita lihat di pertemuan 6. Nah, ini adalah metode-metode untuk deteksi tepi, yaitu dengan menggunakan konvolusi. Di situ ada banyak operator, dengan mask atau kernel yang berbeda-beda ya, seperti differential gradient, Sobel, Prewitt, Laplacian, seperti yang kita bahas di pertemuan 6. Nah, ini contoh deteksi tepi ya pada sebuah citra. Jadi hasilnya kalau untuk segmentasi ya, kita lihat di situ bagian-bagian yang wilayah-wilayah atau region atau daerah-daerah yang terpisah-pisah. Nah, begitu pula dengan ini. Ini adalah hasil dari masing-masing threshold ya. Masing-masing metode deteksi tepi seperti Sobel, Prewitt, Kenny. Nah, di situ kelihatan mana bagian langit, mana rumah, mana jendela. Nah, itu bagian-bagiannya atau segmen-segmennya. Hasil dari deteksi tepi itu sering tidak menghasilkan tepi yang lengkap oleh karena adanya noise, patahnya sisi karena iluminasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, proses deteksi sisi biasanya dilanjutkan dengan proses edge linking. Di sini ada dua cara yang akan dibahas, yaitu local processing dan global processing. Ini local processing, cara yang paling sederhana ya, jadi menggunakan analisa ketetanggaan 3x3 atau 5x5, kemudian menggunakan rumus nilai gradien dan arah gradien ini. Kemudian jika pada piksel posisi x0, y0 adalah piksel sisi, maka piksel pada posisi xy dalam jendela ketetanggaan yang sama bisa dikategorikan sisi pula jika memenuhi syarat di bawah ini ya, di mana E dan A adalah nilai ambang non negatif. Kemudian ini adalah hasil contoh edge linking dengan global processing untuk deteksi tepi. Yang kedua adalah global processing, dapat mengatasi noise meskipun komputasinya lebih sulit ya. Kalau tadi local processing dikatakan lebih sederhana, langsung mencakup seluruh citra, tidak menggunakan jendela ketetanggaan, menggunakan representasi graf. Jadi setiap piksel dianggap sebagai node. Setiap piksel hanya bisa dihubungkan dengan piksel lain jika mereka bertetangga 4 connected. Edge yang menghubungkan piksel atau node P dan Q pada graf memiliki nilai atau bobot, yaitu C PQ sama dengan H min FP FQ, di mana H adalah nilai intensitas keabuan tertinggi pada citra tersebut. FP dan FQ adalah nilai keabuan piksel P dan Q. Maksudnya adalah piksel yang kita tinjau. Kan kita akan meninjau piksel mulai dari yang pertama, yaitu di posisi baris 0 kolom 0. Lalu setelah kita mencari nilai C-nya, kita cari lintasan sisi dengan cos terendah dengan angka yang paling kecil. Nah, misalkan kita punya citra seperti ini. Ya, ada citra 3 baris 3 kolom. Anda ingat di situ ya. Baris 0 kolom 0, citranya misalkan derajat keabuannya 7, angkanya 7. Baris 0 kolom 1 2, baris 0 kolom 2 2, baris 1 kolom 0 1, baris 1 kolom 1 7, baris 1 kolom 2 2, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat dari seluruh angka yang ada di situ, paling tinggi 7. Berarti nilai H-nya adalah 7. Nah, kita tinjau piksel yang ada di baris pertama, kolom pertama, yaitu di posisi 00. Nah, itu kan angkanya 7. 01 angkanya 2. Ya. Nah, berarti kita hitung, cari piksel mana saja yang harus dikoneksikan dan mana yang tidak. Menggunakan rumus yang di atas tadi ini ya. Nilai intensitas tertinggi 7, berarti hanya sama dengan 7. Nah, kita hitung tuh satu-satu. Mulai dari di situ kan ada kita lihat baris pertama
C dalam kurung 00 dikurang 01. Maksudnya adalah angka yang terdapat di baris 0 kolom 0 dikurangi dengan angka yang terdapat pada baris 0 kolom 1. Nah, makanya tadi Anda lihat di citranya, tadi kan baris 0 kolom 0 itu angka 7. Baris 0 kolom 1 angka 2. Nah, derajat keabuan tertinggi 7. Berarti 7 dikurang 7, maksudnya 7 adalah derajat keabuan tertinggi dikurang 7 kurang 2 dalam kurung 7 kurang 2. Dimana yang di dalam kurung itu adalah P dan Q. Dimana P dan Q di situ maksudnya adalah P-nya yang kita tinjau tadi adalah piksel di baris 0 kolom 0, sedangkan 2 atau Q di situ adalah di baris 2 kolom baris 0 kolom 1. 7 kurang 2 5, 7 kurang 5 2 ya. Cuma di sini nanti Anda periksa mungkin ada yang salah kayaknya. Seperti misalkan yang di baris 3 itu, baris 3 kan C1011. Tadi baris 1 kolom 0 angkanya seharusnya 5 ya. Nah, di situ kan 7 kurang dalam kurung 7 kurang 2. Seharusnya 7 nilai intensitas tertinggi dikurang 5 kurang 2 ya. 5 kurang sebelahnya kalau nggak salah, bukan 2, 7 kalau nggak salah. Jadi baris 1 kolom 1 7. Kita lihat, nanti Anda lihat di itunya citra yang tadi ya. Jadi seharusnya baris 3 itu 7 kurang 5 kurang 7. 5 kurang 7 min 2, 7 dikurang min 2 sama dengan 9. Jadi di situ salah yang di dalam kurung ya. Mungkin ini karena copy paste jadi belum kelewat diedit. Nah, ini semuanya kita hitung ya. Jadi bayangkan hitungannya banyak, padahal citranya tadi cuma 3 baris 3 kolom ya. Kemudian kita kita taruh nih angka hasil perhitungan yang tadi di atas di sini. Jadi tadi antara perhitungan dari baris 0 kolom 0, saya ambil yang itu ya, yang angka pertama ya, yang dari 00 ke 01. Nah, di situ kan kalau kita hitung berdasarkan rumus yang di atas tadi, itu hasilnya 2. Jadi kalau P-nya 00, Q-nya 01, maka hasilnya 2. Tapi kalau P-nya 01, Q-nya 00, maka hasilnya 12. Nah, kita ngambil yang terkecilnya yaitu 2. Di situ yang terkecil semuanya adalah 2 ya. Angka 2 adalah terkecil maksud saya di situ. Nah, itu kita di situ ditandain. Nah, ini contoh dari region splitting and merge ya. Jadi di situ misalkan kita punya citra seperti itu, yang paling kiri atas nih. Nah, di situ dibagi 4. Jadi region 1, region 2, region 3, region 4, tuh lihat yang di bawahnya ya. Nah, yang sebelah kanan, yang tengah atas itu saya kasih warna. Yang region 1 warna kuning, region 2 warna hijau, region 3 warna biru muda, dan region 4 warna pink. Nah, caranya adalah kita lihat region yang warna kuning atau region 1. Di situ nilai maksimumnya nilai paling tinggi 7, nilai paling rendah 4. 7 kurang 4 3. Nah, di situ misalkan kita tentukan thresholdnya 3 ya. Nah, karena 7 kurang 4 3, berarti kita masuk kriteria nih, kriteria threshold. Nah, yang hijau maksimum 7, minimum 2 ya, ini seharusnya 7 kurang 2 5. Nah, itu tidak memenuhi threshold. Thresholdnya harus lebih kecil sama dengan 3. Berarti nanti kita split ya. Nah, di sini yang abu-abu, yang biru maksud saya, maksimum 3, minimum 0, 3 berarti masuk. Nah, yang region 4 itu yang pink, paling tinggi 7, paling rendah 0 nilai di situ. 7 kurang 0 sama dengan 7, tidak memenuhi kriteria lebih kecil dari 3. Nah, ini juga kita split. Ya. Nah, saya beralih ke yang kanan. Nah, karena yang region 1 3 itu tidak kita split, jadi nggak saya hilangkan warnanya di situ karena memenuhi, sehingga region 1 dan 3 akan dijadikan bernilai sama masing-masing. Nah, kemudian yang ini nanti yang region 2 ya, itu yang kita split. Di situ saya kasih warna beda-beda. Di situ ada warna oranye, warna cyan, warna hijau, sama warna ungu yang region 2.
di gambar paling kanan sebelah atas. Nah, ini kita lakukan hal yang sama. Jadi misalkan daerah yang oranye tuh paling tinggi 7, paling kecil 5. 7 kurang 5 2, berarti masuk ke threshold. Lalu yang cyan paling tinggi 7, paling rendah 4, berarti 7 kurang 4 3. Masuk kriteria, dan seterusnya ya. Jadi setiap region-region kecil itu kita lakukan hal yang sama. Oke, ceritanya nih misalkan sudah kita merge. Sudah kita split. Nah, lalu kita merge. Proses merge-nya yaitu dengan tetangga sebelah kanan, kiri, atau bawah ya. Misalkan di sini saya akan membandingkan dulu apakah region 1 dengan yang oranye. Tuh, yang oranye 4 itu bisa di merge atau tidak. Caranya adalah maxku itu maksudnya nilai maksimum di region 1 yang warna kuning itu 7. Minimum di region warna oranye itu 5, berarti 7 kurang 5 2. Ya, oke. Dan kita lakukan hal sebaliknya. Maksimum yang di daerah orange yaitu 7, minimum yang di daerah kuning yaitu 4. 7 kurang 4 3, berarti memenuhi thresholdnya. Nah, berarti mereka bisa di merge. Nah, hasilnya adalah yang di gambar sebelah kanan itu, yang orange-nya saya ganti jadi kuning ya, artinya mereka bisa jadi satu region. Nah, terus lanjut ke yang sebelahnya, antara yang orange tadi dengan yang cyan, yang 6 6 4 7, itu juga kita lakukan hal yang sama. Cari nilai maksimum di region yang satu, nilai maksimum di region yang lain. Terus kebalikannya. Nanti kalau semuanya memenuhi kriteria di bawah threshold ya, maksudnya sesuai dengan threshold yang ditentukan, yaitu lebih kecil sama dengan 3, maka dia bisa di merge ya. Terus dengan bawahnya ya, sehingga nanti kita bisa lihat citra ini akan terbagi menjadi region dengan bentuk yang seperti apa ya. Nah, ini nanti bisa Anda teruskan sendiri sehingga menghasilkan berapa daerah ya. Karena di sini thresholdnya cuma 1, berarti nanti ini terbagi menjadi 2 region ya, 2 wilayah. Yang wilayah 1 kasih warna kuning, wilayah yang lain bisa kasihkan warna hijau misalkan ya. Baik, Anda bisa meneruskan prosesnya. Saya rasa cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau melebar mulai dari seed-nya ini ya. Jadi prosedur region growing ini prosedur yang mengelompokkan pixel atau subregion menjadi region yang lebih besar. Yang tadi saya bilang, jadi mulai dari sebuah titik yang kita mulai dari sekumpulan titik atau benih atau yang kita sebut seed. Nah, dari situ merambat ya sampai batas tertentu. Merambat atau di sini dikatakan diperluas dengan menambahkan titik tetangganya yang memiliki properti yang sama. Nah, dasar rambatannya apa atau dasar perluasannya? Bisa karena gray level atau tekstur atau warna. Nah, kalau sampai kapan? Jika tidak ada lagi titik tetangga yang dapat ditambahkan lagi, maka proses untuk region tersebut berhenti. Jadi perambatannya, perkembangannya atau perluasannya berhenti sehingga dia membentuk suatu region tertentu ya. Nah, misalkan di sini memang permasalahannya adalah menentukan nilai seed-nya. Misalkan di situ kita pakai nilai seed-nya adalah lebih kecil dari 3. Misalkan kita tentukan nilai seed-nya 1 dan 7. Nah, berarti di situ ada citra 1 2 3 4 5 kali 5 ya. Misalkan seed-nya yang 1 tuh. Dan seed yang satu lagi 7. Jadi mana angka-angka yang dekat dengan 7? Nah, itu kita kasih tanda. Hasilnya adalah di gambar yang tengah, yaitu itu angka-angka yang dekat dengan seed 1 itu kita kasih tanda A. Sedangkan yang dekat dengan seed 7 itu kita kasih tanda B. Jadi di situ terbagi menjadi 2 region ya. Nah, yang sebelah kanan itu kalau misalkan kita menggunakan seed lebih kecil dari 8. Jadi A semua. Nah, masalah dengan region growing yaitu penentuan lokasi seed yang tepat. Tergantung pada aplikasi. Kemudian misalkan warna yang sering muncul, warna terang. Nah, penentuan properti yang tepat untuk pengelompokan titik menjadi region itu tergantung pada masalah dan citra yang tersedia. Misalkan intensitas, tekstur, dan
data multispektral. Kemudian kondisi penghenti dari growingnya, yaitu jika tidak ada lagi titik tetangga yang memenuhi syarat. Nah, kemudian ukuran regionnya itu akan ditentukan dari titik tetangganya. Teknik yang kedua teknik yang berikutnya yaitu split and merge. Split ini artinya citranya itu kita bagi. Nah, habis kita bagi, kita merge. Kita bagi menjadi bagian-bagian dengan konsep quadri. Jadi kita bagi 4. Berapapun ukurannya kita bagi 4. Nanti kalau misalkan kita perlu bagi lagi, kita bagi lagi tuh. Misalkan citra kita bagi 4. Kan berarti ada 4 region, R1, R2, R3, R4. Nah, kalau R1 perlu dibagi lagi, ya kita bagi lagi menjadi 4 lagi. Nah, terus sampai misalkan memenuhi kriteria. Kalau sudah terbagi sampai memenuhi kriteria, setelah dibagi sampai memenuhi kriteria, kita gabung, kita merge. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini prosedur umumnya. Nah, jadi seperti ini yang tadi saya sebutkan. Citranya kita bagi menjadi 4 region. Nah, misalkan gini, region 1, region 2, region 3 sudah memenuhi syarat gitu. Apa syaratnya nanti kita akan lihat. Kita bisa menggunakan ini ya, thresholding untuk syaratnya. Kemudian misalkan di situ region 4 ternyata tidak memenuhi syarat, berarti kita bagi lagi dan seterusnya gitu. Jadi kalau citranya itu ukurannya besar, itu bisa dibagi-bagi menjadi banyak bagian apabila banyak daerah-daerah yang tidak memenuhi threshold atau syarat. Nah, ini contoh segmentasinya. Sekarang kita lihat bagaimana cara kerja dari split and merge.